Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku semua. Yuk kita belajar bersama membuat kue putu. Ini saya sediakan ada bahannya yaitu vanili, garam, dan pasta pandan ya. Merek apa saja boleh. Dan ini ada air ya. Air ini sudah dimasak ya, tapi sudah didinginkan. Selanjutnya ini ada tepung ketan buat campuran nanti ya. Nah, ini bahan-bahannya ya. Bahan aktifnya yaitu tepung beras. Tepung beras bebas kalau saya pakai tepung beras roasted. Nah, selanjutnya kita tuang-tuangkan dulu. Seperti ini ya, dituang-tuangkan dulu. Maaf sobat-sobatku semua, kita belajar bersama ya, bukan saya menggurui, tapi saya menginformasikan, memberi ilmu juga buat Anda semua. Nah, setelah sudah dituangkan semua, kita kasih air secukupnya, kurang lebih 350 atau sampai 400 ml. Ini ukuran 4 kg. Selanjutnya saya aduk-aduk dulu ya kawan-kawan semua. Nah, diaduk-aduk dulu biar tepung tadi tercampur air dengan rata. Kalau bisa, kalau kita kerja seperti ini, kita pakai masker ya. Karena saya juga nih pakai masker biar tidak mengganggu pernafasan kita ya. Karena sifatnya ini halus banget bubuk, jadi mudah berterbangan bila terkena hentakan apa saja seperti hentakan angin walaupun kekuatan angin itu sedikit. Nah, setelah itu saya ratakan ya, saya adonin seperti ini, diulen-ulenin. Nah, dipencet-pencet, ditekan-tekan ya, dipijat-pijat, diremet-remet, iya, diremet-remet biar enak atau biar cepat merata tepungnya ya dengan air. Nah, nanti setelah sudah ini cukup merata, kita mengadoninnya, nanti kita haluskan ya. Nah, ini cara pembuatan kue putu model zaman dulu ya, cuma ini modelnya model zaman dulu campur modern karena tepungnya pakai tepung yang instan sudah jadi. Kalau dulu pakainya beras diselip sendiri ya. Jadi ini namanya olahan jadul ala modern plus modern ya. Nah, kita aur-aurkan dulu ya, sambil dipencet-pencet seperti itu ya biar rata. Nah, setelah sudah terasa rata, kita tuangkan ke dalam sini ya. Nah, setelah sudah dituangkan, kita ayak ya untuk penghalusan. Nah, seperti ini. Kita ayak-ayak dulu ya. Nanti ada yang butir-butiran yang masih kasar ya. Nanti kita pisahkan. Kita belajar bersama ya kawan-kawan. Bukan saya menggurui ya. Saya juga masih belajar sama seperti ini. Nah, ini kan sudah ya diayak-ayak tuh, hasilnya halus sekali. Nah, pasti ada sisa-sisa yang masih kasar ya. Yang sisa-sisa masih kasar, kita pisahkan dulu. Nah, di sini saya pisahkan ya. Terus selanjutnya seperti itu terus menerus ya. Nah, kita ayak terus ya. Ini kalau model seperti ini memang rumit ya, ribet sekali cara kerjanya. Beda dengan olahan putu modern ya. Karena sebelum-sebelumnya ada olahan-olahan putu saya seperti ini ya, tapi modelnya nggak seperti ini. Jadi langsung diolah langsung jadi ya. Tidak diayak seperti ini terus mentah diayak segala macam ya. Kan ada ya video-video yang sebelumnya, video saya ya yang sangat simpel pembuatannya ya. Cuma kalau ini ala seperti ini, cara seperti ini akan menghasilkan kue putu yang sangat bagus ya, lembut, empuk, walaupun dalam keadaan dingin 1 atau 2 jam pun 3 jam masih tetap empuk. Nah, setelah sudah selesai,
Nah ini yang kasar-kasar ya yang tadi saya pisahkan. Nah kita ratakan seperti ini dulu, nanti kita gilis-gilis ya. Bukan gilis-gilis itu ya, tapi gilis tepung. Oke. Nah seperti ini kita gilis-gilis dulu pakai botol ya, pakai botol apa saja ya, botol kecap bisa, botol bekas minuman apa saja bisa, yang penting ukurannya seperti ini agak besar ya biar gampang. Jangan terlalu kecil botolnya, agak terlalu lama hasilnya. Botol kecap bisa atau botol saus apapun ya. Nah kita terus haluskan seperti ini ya, nanti kita ayak lagi ya. Emang ini caranya sangat rumit, bahkan cara seperti ini hanya saya yang menggunakannya ya, yang lain belum ada yang menggunakan cara seperti ini. Ini cara yang sangat efektif, yang hasilnya sangat luar biasa ya. Hasilnya tuh bagus sekali nanti di dalam kue putunya. Nah kita remet-remet lagi ya, di seperti itu, dipecek-pecek ya. Diuyek-uyek ya, bukan uyek-uyek itu ya, tapi nguyek-nguyek tepung. Nah seperti ini kita letakkan seperti ini lagi ya. Maaf kawan-kawan, ini sangat rumit caranya ya, karena cara seperti ini hanya saya yang menggunakan. Dari Sabang sampai Merauke belum ada cara seperti ini ya, hanya saya. Karena saya itu kadang sering konek-konek ya, yang di Sumatera baik pun yang di Kalimantan atau di Pulau Jawa atau Sulawesi ya, itu caranya nggak ada yang seperti ini, cuma saya yang seperti ini. Tapi ini hasilnya sangat luar biasa, mencengangkan, beda dengan putu-putu yang lain. Ini cara membuat kue putu spesial ya, yang sangat mantap. Kenapa yang lain nggak mau tiru seperti ini? Karena caranya sangatlah ribet ya, sangat rumit, memakan waktu. Ini kalau nggak saya potong-potong videonya, ini sangat panjang sekali. Ini saya sengaja saya potong-potong ya. Nah setelah sudah selesai tadi, kita taruh di dalam panci ya. Ini airnya di dalam panci ini, airnya sudah matang ya. Nah, setelah sudah, nanti kita kukus ya. Dikukus kurang lebih memakan waktu itu 1 jam, bahkan bisa lebih ya. Kalau kurang itu kayaknya enggak, banyakan malah lebih dari 1 jam, kadang lebih 5 menit, 10 menit, 2 menit, 3 menit, atau seberapa jam lebihnya. Memang ini cara saya seperti ini ya, beda dengan yang lain. Ada yang bilang di salah satu channel YouTube, katanya kalau tepungnya dikukus seperti ini akan mengakibatkan putunya jadi rusak, karena itu orang belum berpengalaman. Dia pengalamannya pengalaman ala modern, ala sekarang ya, bukan ala jadul. Dia nggak tahu. Kalau ala jadul kan dikukus dulu ya, biar hasilnya itu sangat bagus ya. Jadi saya rekomendasikan untuk Anda semua, kalau bisa membuat kue putu, ini caranya seperti ini ya. Ini akan menghasilkan kue putu yang sangat lembut ya, sangat empuk, enak. Ini cara putu saya ini belum ada yang meniru kawan-kawan ya. Karena saya punya ide ini, itu pun saya pikir-pikir sendiri ya. Saya juga mencari bagaimana membuat kue putu biar lebih bagus, lebih baik ya caranya. Oh akhirnya saya punya ide seperti ini cara pengolahan saya. Sengaja saya buat olahan yang berbeda dengan yang lainnya. Nah ini ditusuk-tusuk seperti ini, maksud saya biar matangnya cepat merata. Ini ditusuk-tusuk, bukan nusuk itu ya, nusuk-nusuk tepung. Nah setelah itu yuk kita kukus kurang lebih 1 jam ya. Ceklek. Nah, sudah dipegang itunya ya, yang centil-centil itunya dipegang biar panas. Nah, setelah itu yuk kita buat racikannya. Saya kasih vanili dan kasih garam secukupnya. Ini kalau pakai sendok paling garamnya 1 sendok makan ya. Kalau vanili masih sedikit saja, jangan banyak. Nah terus saya kasih
Ini kurang lebihnya kalau sendok ini 2 sendok ya pakai pastanya ya. Nah setelah itu kasih air ya. Setelah itu kita aduk-aduk biar rata ya. Jadi ya. Nah setelah sudah, ini air secukupnya ya. Nanti kalau kurang basah nanti bisa ditambahkan air lagi. Nah karena waktunya kurang lebih ya 1 jam, karena saya sengaja dipotong-potong ya, disingkat ya videonya ya, biar tidak memakan waktu. Nah kita tunggu tepungnya yang sudah matang. Nah ini tepung sudah matang ya, ini kurang lebih 1 jam 13 menit. Nah setelah sudah, kita entaskan dulu, kita masukkan ke dalam bak seperti ini ya. Nah seperti ini sangat panas sekali karena tepung baru matang. Ini dikukus kurang lebihnya nih ya, tadi saya memakan waktu 1 jam 13 menit kurang ya, kurang lebihnya segitu. Nah ini saya kasih tepung ketan sedikit aja ya. Ini tepung ketannya saya yang 1 bungkus saya jadikan untuk 4 kali ya, jadi kurang lebih ya 1 on lah, 1 on lebih dikit lah ya. 1 on lebih 25 gram ya. Nah kita aduk-aduk dulu biar rata ya, tepung ketannya mencampur dengan adonan tepung berasnya. Ini panas sekali, maka dari itu tangan saya pakai bekas tepung ya tadi itu buat ngaduk-ngaduk biar rata. Nah setelah kurang lebihnya agak merata, saya tuangkan lagi ke sini ya. Tuh banyak yang bergerombol ya, banyak gumpal-gumpal ya, karena tepungnya matang ya. Nah setelah itu kita ayak lagi. Nah jadi ini pengayakan yang kedua ya, tadi yang permulaan itu tepungnya masih mentah, nah ini tepung yang sudah matang. Nah kita ayak-ayak seperti ini. Nah kita tekan-tekan ya, biar cepat karena ini bergumpal ya. Karena wajar ya, kena kukusan air ya, atau ini sangat lembab ya karena apa, kena uap ya, uap air matang. Jadi seperti ini, jadi agak lembab ya. Baru waktu sebelum dikukus itu enggak lembab, tapi setelah sudah dikukus menjadi lembab. Nah ini yang masih kasar saya pisah-pisahkan lagi ke dalam bak ya. Nah ke dalam bak tersebut nanti itu ada caranya ya, yang masih bergumpal itu, yang masih masih kasar maksudnya saya ya, itu nanti saya hancurkan pakai air ya. Ini sangat rumit sekali pekerjaannya kawan ya, beda dengan foto-foto yang lainnya, tapi hasilnya sangat maksimal sekali ya. Nah, saya pisahkan seperti ini. Nah, terus selanjutnya seperti itu terus ya, kita ayak-ayak terus ya hingga sampai selesai. Nah maaf kawan ya, saya potong dulu ya, saya singkat dulu videonya ya, biar terlalu banyak durasi ya, kepanjangan durasi, jadi nanti Anda agak muak sedikit ya, agak bosan untuk melihatnya, karena kebanyakan durasi itu juga bisa bikin penonton agak bosan sedikit ya. Beda dengan durasi-durasi film atau nyanyian, beda sekali. Nah seperti ini kawan-kawan ya. Nah ini bekas-bekas yang tadi masih kasar ya. Nah setelah selesai, ini seperti itu, kasar ya, tidak begitu lembut, tidak begitu halus. Nah kemudian untuk saya haluskan, nih tadi kan air yang sudah saya kasih garam, vanili segala macam, pasta. Nah kita tuangkan ke sini untuk menghancurkan tepung yang masih kasar. Jadi nanti tidak ada tepung yang kasar karena tercampur oleh air. Ini didiamkan kurang lebih ya 1/4 jam atau 15 menit cukuplah ya, lebih dari cukup. 10 menit saja sudah cukup. Tapi saya ini kurang lebih ini tadi 15 menit. Nah, saya campurkan lagi dengan santan ya. Santan ini sudah matang tapi sudah didinginkan. Nah, karena
santan masaknya dari tadi ya, ini sudah adem atau sudah dingin. Nah, kita campurkan ke sini untuk menghancurkan tepung-tepung yang masih kasar, nanti kan bisa jadi halus. Nah, setelah itu kita aduk-aduk ya, biar rata seperti ini. Nah, untuk kawan-kawanku semua yang di luar sana, boleh Anda coba cara seperti ini. Ini cara yang efektif, lebih maksimal daripada putu yang lain. Hasilnya sangat maksimal maksud saya ya. Insya Allah putunya sangat bagus, bisa mengalahkan kualitas putu dimanapun berada. Saya jamin. Ini cara yang sangat luar biasa ya. Beda dengan yang lainnya. Ini kualitas santan untuk menambah rasa gurih ya. Nah, setelah itu sudah cukup ya, merata diaduk, kita diamkan. Saya diamkan selama kurang lebih 15 menit. Nah, setelah selesai kurang lebih 15 menit ya, dan tepung matang yang tadi diayak sudah adem ya, kita tuangkan ke sini, dicampur bersama. Nah, semoga cara seperti ini bisa membantu Anda semua ya, kawan-kawanku semua. Dan bila mana Anda kurang paham, bisa komen-komen. Nah, saya campurkan tadi ya, ditambahin dengan margarin ya. Margarin bebas, merek apa saja bebas ya. Ada yang merek Blue Band, ada yang merek segala macam. Kalau saya ini pakai merek, Fortune ya. Kalau saya pakai Fortune, kalau yang lain terserah, bebas mau pakai apa saja bisa ya. Karena harganya Fortune, kadang ada yang Amanda itu hampir sama harganya. Kalau Blue Band itu agak mahal sedikit ya. Jadi saya pakai yang ini saja sudah cukup. Kalau Blue Band emang kualitasnya sangat bagus sekali ya. Bisa menambah apa? Menahan kekerasan dari putu ya, bisa lembut terus ya, lembek. Jadi tidak mudah keras. Itu hebatnya Blue Band ya, kalau merek Blue Band. Ya ini juga bisa, cuma nggak sekuat Blue Band ya. Beda karena harganya pun sangat berbeda. Nah, setelah sudah rata tadi diaduk-aduk, kiranya kayaknya kurang air ya, saya tambahkan karena kurang lembab ya. Karena kalau terlalu kering juga kita ngadoninya agak susah ya. Kalau lembab kita tuh ngadoninya sangat mudah dan gampang sekali. Nah, kita aduk-aduk dulu biar rata seperti ini untuk memeriksa kelembaban tepung ya. Nah, kayaknya sudah cukup. Kiranya saya sudah cukup, saya adoni seperti ini ya. Ini meratakan ya, diratakan dulu seperti ini. Kalau di seperti ini itu cepat tercampur ya, antara warna pastanya dengan tadi dicampur dengan margarin ya. Ini untuk meratakan margarin dan warna, terutama sih margarin ya, biar rata dulu seperti ini. Semoga video saya itu sangat bermanfaat, bisa bermanfaat untuk kawan-kawan di luar sana yang mau belajar ya. Karena saya sendiri juga masih belajar ya. Cuma mungkin kalau belajar Anda masih baru, kalau saya memang sudah lama. Kurang lebih pengalaman saya memang sudah di atas 20 tahun ya. Pokoknya sudah lama ya, saya pengalaman putu dari tahun kurang lebih tahun 95 ya. Saya mulai pengalaman putu. Waktu itu saya ingat masih harga 100 rupiah. Sekarang saya menjual itu mahal sekali, berapa? 15 kali lipatnya ya dari harga dulu. Dulu 100 rupiah, sekarang saya jual 1.500. Cuma kalau 5.000 dapat 4 ya. Kalau 10.000 ya dapat 8. Tapi kalau belinya 2 itu 3.000, belinya 3 itu 4.000. Kalau belinya 5.000 dikasih 4. Kalau per bijian persatuan yaitu 1.500. Nah, kita adoni seperti ini ya kawan-kawan.
Tuh, ngadonnya juga enak ya. Karena ukurannya sudah pas ya. Tapi jangan terlalu basah banget atau lembab banget ya. Nanti dicitaknya tuh agak susah. Kekeringan pun sama ya. Kalau kekeringan itu dicitaknya mudah, tapi untuk dikeluarkannya giliran disodoknya itu agak lengket ya kalau kekeringan. Jadi ukurannya sedang, jangan terlalu kering, jangan terlalu lembab, terlalu basah. Pokoknya yang lembab lah ya. Ya kurang lebihnya berapa ya, karena susah untuk diukur ya kelembapan saya karena belum tahu ya. Jadi pakai insting saja kira-kira. Saya adonin seperti ini terus ya. Diuyek-uyek, diremet-remet, dipencet-pencet ya. Biar rata. Seperti ini ya kawan. Nah, ini sudah selesai. Saya hancurkan lagi untuk diadonin yang kedua kali karena hasilnya kalau baru sekali belum maksimal ya. Untuk hasil yang maksimal kita adonin 2 kali biar merata antara warnanya atau kayak segala macam yang lain-lainnya rata semua ya. Kita aur-aurkan dulu seperti ini. Setelah sudah kita adonin lagi seperti tadi ya. Ini adonan yang kedua, nanti hasilnya sangat kalis ya. Nanti diayaknya pun juga enak ya, karena ini terlalu basah ya enggak, terlalu kering ya enggak, karena sedang-sedang saja ya. Jadi antara kelembapannya kurang lebih ya berapa kadarnya ya, kurang lebih ya berapa ya, 40-an lah ya, di antara kelembapan dan juga keringan ya, di antara 40-an. Nah, ini sudah selesai seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu untuk pengayakan seperti ini langkah selanjutnya, diayak ya. Terus seperti ini tuh, ngayaknya enak banget ya. Aduh, enaknya diayak terus seperti ini ya. Sobat-sobatku, semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda, terkhusus buat saya pribadi. Dan terima kasih buat para penonton, untuk kawan-kawanku semua yang di luar sana. Terima kasih atas dukungan Anda telah menonton video saya. Semoga channel saya semakin berkembang. Tanpa Anda, tanpa dukungan Anda semuanya, saya tidak akan semangat seperti ini. Terima kasih untuk kawan-kawanku semua. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua, terkhusus buat pribadi saya sendiri, karena saya yang membuatnya. Jadi emang penting sekali buat saya, karena ini sebagian dari penghasilan saya untuk mencari uang ya. Oke, terima kasih buat kawan-kawanku semua. Nah, ini seperti ini ya tepungnya tuh hasilnya. Wah, warnanya cantik sekali kawan-kawan. Oke, terima kasih buat kawan-kawanku semua. Salam santun selalu, salam satu tujuan, salam sukses buat Anda semua, terkhusus buat saya. Terima kasih, saya akhiri. Wallahil ila aqwar minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.